Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai standar pelayanan yang ada di ruang baca FISIP Universitas Jember. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kami. Yang pertama ada Zalfa Angelia, yang kedua ada Dewinta Nur Agustin, dan yang ketiga ada saya, Poppy Kemala Putri. Sebelum masuk pada inti pembahasan, saya akan menjelaskan apa itu standar pelayanan. Berdasarkan Permen PAN nomor 15 tahun 2014 menyebutkan bahwa standar pelayanan merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Selanjutnya adalah komponen dasar dalam standar pelayanan. Komponen standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Dalam peraturan ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu A. Standar proses penyampaian pelayanan atau service point. Yang pertama ada persyaratan, kedua sistem, mekanisme, dan prosedur, tiga jangka waktu pelayanan, 4. Biaya atau tarif, 5. Produk pelayanan, dan 6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan atau apresiasi. Pada poin B yaitu standar proses pengelolaan pelayanan atau manufacturing. Yang pertama ada dasar hukum, 2. Sarana dan prasarana dan atau fasilitas, 3. Komponen pelaksana, 4. Pengawas internal, 5. Jumlah pelaksana, 6. Jaminan pelayanan, 7. Keamanan dan keselamatan pelayanan, 8. Evaluasi kinerja pelaksana. Komponen standar pelayanan bagian service point. Yang pertama, persyaratan. Tidak terdapat persyaratan khusus untuk mahasiswa berkunjung ke ruang baca. Persyaratan meminjam buku harus mempunyai kartu ruang baca, namun tidak terdapat papan informasi mengenai hal tersebut. Yang kedua, sistem, mekanisme, dan prosedur. Untuk berkunjung ke ruang baca, mahasiswa harus mengisi daftar hadir. Untuk meminjam buku, mahasiswa harus membawa foto 3x4 sebanyak 2 lembar untuk pembuatan kartu ruang baca. Poin ketiga, jangka waktu pelayanan. Jangka waktu pelayanan di ruang baca mulai pukul 8 sampai 16 dengan jam istirahat pukul 12 sampai 13 untuk hari Senin dan sampai Kamis. Pukul 11 sampai 13 untuk hari Jumat. Poin keempat, biaya atau tarif. Pelayanan dalam ruang baca, baik pengunjung ataupun peminjam, tidak memerlukan biaya. Poin kelima, produk pelayanan. Jenis pelayanan yang diterapkan di ruang baca adalah kunjungan ruang baca dan peminjaman buku. Poin keenam, pengaduan, saran, dan masukan. Dalam ruang baca tersebut belum dilengkapi kotak pengaduan atau saran. Selanjutnya, komponen standar pelayanan bagian manufacturing. Yang pertama, dasar hukum. Dasar hukum yang digunakan dalam pelayanan ruang baca FISIP adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 22-UN25-EP-2020 tanggal 5 Februari 2020 Pedoman Pendidikan Program Diploma dan Sarjana Universitas Jember tahun 2020 dari 2021. Poin kedua, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang diberikan dalam ruang baca terbilang cukup bagus, namun masih terdapat beberapa kekurangan yang akan kami uraikan pada sebab kekurangan ruang baca FISIP tersendiri. Poin selanjutnya, kompetensi pelaksana. Kompetensi pelaksana yang kami lihat saat berkunjung di ruang baca bisa dibilang kurang, karena petugas tidak standby di meja kerjanya, bahkan ada yang tidur saat jam kerja. Selain itu, ketika kami membuat kartu anggota ruang baca, petugas sibuk memainkan HP sehingga kami merasa pelayanan yang kami terima kurang memuaskan. Poin selanjutnya, pengawas internal. Dari hasil kunjungan yang kami lakukan, kami tidak mendapatkan informasi mengenai pengawas internal. Poin yang selanjutnya, jumlah pelaksana. Terdapat 2 orang petugas pelayanan di ruang baca yang terdiri dari 1 laki-laki dan 1 perempuan. Poin yang selanjutnya, jaminan pelayanan. Dari hasil kunjungan yang kami lakukan, tidak menemukan jaminan pelayanan yang dapat dibuktikan dengan adanya maklumat pelayanan. Selanjutnya, jaminan keamanan. Pada saat kami berkunjung ke tempat baca atau ruang baca, kami tidak melihat jaminan keamanan di dalamnya. Selanjutnya itu evaluasi kinerja pelaksana. Kinerja pelaksana yang kami lihat saat berkunjung di ruang baca bisa dibilang kurang, karena terdapat 2 petugas yang tidak standby di meja kerjanya, bahkan ada yang tertidur saat jam kerja. Selain itu, pada saat kami membuat
kartu anggota ruang baca, petugas sibuk memainkan handphone sehingga kami merasa pelayanan yang kami terima kurang memuaskan. Kelebihan dari standar pelayanan di ruang baca Visit UNED. Yang pertama, ruangannya yang cukup bersih untuk bisa dilakukan kegiatan membaca. Yang kedua, terdapat 5 tempat sampah yang berada di titik tertentu di dalam ruang baca. Yang ketiga, pencahayaannya yang bagus karena memiliki cukup banyak jendela di dalam ruangannya dan lampu yang cukup memadai. Yang keempat, penataan ruangan yang rapi karena rak-rak tersusun secara baik. Yang kelima, meja untuk membaca nyaman karena masih baru. Keenam, penataan skripsi yang rapi sesuai dengan jurusan. Selain ada kelebihan, ada juga kekurangan dalam standar pelayanan di ruang baca Visit UNED. Yang pertama, petugas yang tidak profesional karena ditemui pada saat berkunjung terdapat dua petugas yang sedang bermain handphone dan sedang tertidur. Yang kedua, AC yang tidak dinyalakan digantikan dengan 1 buah kipas angin yang berdiri di depan front office. Yang ketiga, buku bacaan yang tidak tersusun rapi. Banyak buku yang tidak tersusun rapi sesuai dengan kodenya. Yang keempat, terdapat rak buku yang sudah rusak tetapi tetap dipakai. Kelima, terdapat beberapa rak buku yang kosong sampai berdebu dan bersawang. Keenam, kursi yang untuk digunakan untuk pengunjung kurang baik dan tidak sesuai dengan meja yang ada. 7. Tidak ada papan pengumuman prosedur pelayanan dan persyaratan peminjaman buku. 8. SOP peminjaman yang tersedia di website Visit tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. 9. Penamaan rak buku yang tidak jelas, dan juga 10. Identitas ruang baca yang tidak ada. Dengan adanya kekurangan dalam standar pelayanan, perlu adanya perbaikan dari ruang baca tersebut, yaitu meningkatkan profesionalitas penjaga ruang baca. Yang kedua, mengganti atau memperbaiki rak buku yang sudah rusak. Yang ketiga, memperbaiki penataan buku agar dapat dilihat lebih rapi. Yang keempat, membersihkan rak buku agar tidak ada debu-debu yang berserakan. 5. Menambah kursi yang digunakan untuk pengunjung agar sesuai dengan meja yang ada. 6. Menyediakan papan pengumuman prosedur pelayanan dan persyaratan peminjaman buku. Tujuannya untuk agar mahasiswa dapat mengetahui prosedur untuk meminjam sebelum melakukan peminjaman buku. 7. Memperbaiki pelayanan agar sesuai dengan SOP. 8. Memperbaiki penamaan rak buku yang sudah tidak jelas agar mudah dicari. Yang ke-9, memperbaiki identitas ruang baca. Kesimpulannya, berdasarkan pemaparan analisis terkait standar pelayanan di ruang baca Visit UNED, dapat dikatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh penjagaan ruang baca di Visit UNED masih kurang, seperti petugas yang tidak profesional, penataan buku yang tidak jelas, hingga tidak adanya prosedur pelayanan dalam peminjaman ataupun pengembalian dari buku tersebut. Tetapi untuk fasilitas yang ada di ruang baca sudah cukup baik dan cukup bisa memadai mahasiswa untuk mengambil ilmu di buku-buku yang ada di ruang baca. Ini beberapa dokumentasi kunjungan kami pada saat ke ruang baca. Yang pertama, tidak ada petugas yang standby di meja kerja. Yang kedua, identitas ruang baca yang tidak ada penamaan ruangan di dalam tempat ruang baca yang ada di Visit UNED. Selanjutnya, pengisian daftar kunjungan. Yang keempat, rak buku yang rusak. Yang kelima, ada rak yang sudah ada laba-laba atau bersawang. Yang keenam, penataan skripsi yang rapi sesuai dengan jurusan dan warna masing-masing. 6. Ada pembuatan kartu anggota ruang baca dan penataan ruang yang rapi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.